Assalamualaikum. Selamat malam sahabat saya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Kembali malam ini saya membuat catatan harian untuk Anda simak. Hari ini tanggal 17 Agustus 2020. Hari ini pagi tadi semua bangsa Indonesia mengerjakan upacara. Ada yang upacara, ada yang mungkin hanya sikap tegak ketika pukul 10. Ada juga mungkin yang hanya ikut upacara melalui layar televisi. Tadi pagi saya ikut upacaranya lewat Zoom karena saya dapat link dari Istana Negara untuk join di Zoom-nya upacara hari ini. Hari ini hari kemerdekaan. Tentu semua orang sangat ingat bahwa tanggal 17 Agustus adalah hari peringatan proklamasi Indonesia. Sudah 75 tahun Indonesia disebut merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Artinya sejak saat itu harusnya bangsa Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur dirinya, hak penuh untuk mengatur negaranya, karena itu adalah kedaulatan kita sendiri. Bagaimana dengan Anda, dengan diri Anda? Sudahkah Anda memiliki hak penuh untuk mengatur diri Anda? Sudahkah Anda lepas dari belenggu-belenggu ketakutan yang ada di kepala Anda? Sudahkah Anda berani untuk membuat impian-impian besar? Sudahkah Anda berani untuk menentukan nasib hidup Anda sendiri? Kalau belum, itu artinya Anda masih dalam pikiran yang terjajah. Oke, secara fisik di kehidupan mungkin tidak terjajah, tapi pikiran Anda penuh dengan belenggu-belenggu rantai penjajahan sehingga Anda takut untuk punya impian besar. Mau bermimpi dihalang-halangi, mau bermimpi pikiran yang menghalangi, bukan orang lain. Jadi penjajahnya bukan bangsa lain, bukan orang lain sebetulnya. Penjajahnya adalah diri kita sendiri. Sehingga di agama dikatakan perang terbesar adalah perang melawan diri kita sendiri. Itu sangat betul sekali. Kenapa? Yang menghalangi sebetulnya bukan orang lain. Yang menggagalkan bukan orang lain, yang membuat hidup tidak nyaman juga bukan orang lain, yang membuat hidupnya menderita juga bukan orang lain, yang membuat kondisi Anda bangkrut juga bukan orang lain, yang membuat situasinya susah juga bukan orang lain. Lalu siapa? Diri Anda sendiri. Pikiran Anda yang berisi banyak program-program penghambat, pikiran Anda yang berisi banyak informasi-informasi yang melemahkan, pikiran Anda yang berisi banyak sugesti-sugesti yang membelenggu. Kenapa itu terjadi? Karena Anda tidak sadar bahwa Anda punya hak untuk menggunakan pikirannya. Anda tidak sadar bahwa Anda adalah pemilik pikirannya. Sehingga apa? Selama hidup membiarkan semua informasi, membiarkan semua sugesti masuk ke pikiran Anda tanpa Anda saring. Akhirnya apa? Pikirannya yang terjajah, pikiran yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Makanya ketika di momen kemerdekaan ini kita merenung lagi dan kita sadari bahwa seharusnya kita adalah manusia-manusia yang merdeka. Seharusnya kita adalah manusia yang berani untuk membuat impian. Seharusnya kita adalah manusia yang berani berpikir tanpa batas, berpikir menembus batas logika yang ada, berpikir menembus batasan-batasan yang membelenggu diri kita. Tidak ada yang membatasi Anda, tidak ada yang membatasi kita selain diri Anda sendiri, selain pikiran Anda sendiri. Sadari itu. Hari ini saya juga tetap memberikan kelas MC online. Kemarin juga tanggal 16 juga kelas MC online. Hari ini pesertanya dari Jombang. Beliau seorang pengusaha plastik. Beliau belajar
AMC karena beliau dulu pernah belajar hal-hal yang ya seperti itulah, hal yang harus wiritan lama, kemudian harus puasa-puasa yang lama, harus melakukan berbagai ritual gitu ya. Kemudian ada temannya yang dia sebenarnya sudah belajar duluan, lalu cerita, kemudian dia bilang memang secepat itu. Ketika bapak ini belajar, dia pun juga mengakui, oh walah ternyata intinya di sini ya gitu, bukan di proses ritual yang ribet-ribet itu. Ya itulah, memang tujuan saya membuat TMC untuk membypass ritual itu, langsung ke tujuannya, langsung ke intinya, biar Anda tidak perlu belak-belak dulu untuk sampai ke titik tujuan. Saya menerapkan prinsip Pythagoras di hidup saya sebetulnya. Kalau Anda tahu rumus Pythagoras, itu ada segitiga, kalau mau dari ujung satu ke ujung lain, normalnya dari titik atas ke siku dulu baru ke ujungnya. Tapi Pythagoras dia membuat rumusan, kenapa tidak langsung aja lurus dari ujung ke ujung, suruh ditarik garis, jarak lebih pendek lebih cepat. Tapi ketika dari ujung ke sikul ke ujung lainnya masih ada satu hop lagi untuk sampai, tapi dengan langsung dari A ke C maka langsung garis lurus. Itulah harusnya yang dimaksud dengan berpikir sederhana, tidak perlu muter-muter, tidak perlu ribet, langsung aja intinya apa, tujuannya apa. Sama di AMC saya mencoba untuk membuat metode untuk membuat rumusan bahwa ini loh intinya sebetulnya, bukan di ritualnya, bukan di bacaan-bacaannya yang panjang itu, juga bukan di proses-proses ritual yang ribet, bukan di duduk meditasinya, bukan di bukan di bertapanya, bukan dari bersemedinya, bukan itu sebetulnya. Untuk mengenal dirinya, untuk menggunakan pikiran, bukan di situ, langsung aja. Dan di MC tidak ada proses namanya aktivasi. Si bapak ini juga ketahui bahwa iya juga ya, kalau apa yang perlu diaktifasi gitu. Nah, di MC saya tidak pernah melakukan namanya aktivasi atau membuka atau proses inisiasi atau pengisian, tidak ada. Di MC kita belajar untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan. Kenapa? Sudah aktif, sudah bekerja sejak kecil, sejak dalam kandungan, sehingga harusnya kita mengenali cara kerjanya dan bisa menggunakan. Itu aja, simple dan sederhana. Itulah harusnya kita dalam kehidupan, tidak perlu ribet-ribet, tidak perlu hal-hal yang muter-muter. Tapi memang sih sebagian orang senang ketika harus muter-muter dulu ya, sebagian orang senang ketika harus ribet dulu, sebagian orang. Tapi ada orang yang tidak menyadari itu dan dia akhirnya terjebak di zona yang ribet, terjebak di zona yang muter-muter. Nah, dia tidak tahu akhirnya apa, dia merasa itu yang benar, dia merasa itu yang baik. Padahal sebetulnya semua bisa dibuat sederhana, semua bisa dibuat simple, apapun itu. Hari ini hari kemerdekaan. Saatnya Anda di malam ini menyadari dan merenungi bahwa kemerdekaan adalah hak setiap manusia, kemerdekaan adalah hak yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Oke, dipahami, direnungkan. Yang belum subscribe, saya ingatkan klik subscribe ya, dan nyalakan loncengnya sehingga kamu dapat notifikasi ketika ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Selamat malam, selamat istirahat. Siapkan hari esok, yang sedang berlibur ya mungkin besok sudah masuk ya. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.